Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat tentang puasa itu diturunkan bukan pada saat bulan Ramadan, melainkan diturunkan sebulan sebelum dikerjakannya, yaitu pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Nah, ayat-ayat puasa diturunkan satu paket lengkap, ya, mulai dari ayat 183 dalam surah Al-Baqarah sampai dengan ayat 187. Nah, itu sebagai petunjuk atau kurikulum yang mesti kita jalani, ya, sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya, sehingga nantinya menghasilkan kualitas Ramadan seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa ayat-ayat puasa itu diturunkan sebulan sebelum dikerjakannya, yaitu pada bulan Sya'ban? Nah, singkatnya kata para ulama bahwa agar Nabi SAW memiliki kelapangan waktu untuk menjelaskan semua yang terkait dengan baik itu tentang keistimewaan Ramadan ataupun juga petunjuk pelaksanaan Ramadan, ya, sehingga diharapkan, ya, bagi umat Islam di kala itu, ya, di zaman Nabi ataupun diteruskan sampai zaman sekarang, supaya memiliki kelapangan waktu dan kesiapan, ya, kelapangan hati, sehingga mampu menerima ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang ada pada bulan suci Ramadan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah lapang sehingga apapun yang diperintahkan, ya, dia sanggup mengerjakannya. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut dengan marhaban, ya, sifatnya marhaban. Nah, baik, jikalau teman-teman mendengarkan orang Arab berkata bahwa marhaban ya akhi, selamat datang wahai saudaraku. Nah, itu maksudnya bahwa saya betul-betul lapang menerima Anda sebagai tamu, ya. Misalkan apa yang Anda inginkan dilayani, ya, apa yang Anda mau diberi. Nah, maka mereka mengatakan nazaltum ahlan wa halaltum sahlan, ya. Nazaltum ahlan, ya, layaknya sebagai seorang tamu, silahkan masuk, ya. Menyambut tamu silahkan duduk, silahkan makan, silahkan tidur, mau nginap silahkan, ya, anggap rumah sendiri. Wa halaltum sahlan, ya, apa yang ingin Anda kerjakan, mau makan, mau minum, silahkan, semuanya halal, ya. Nah, maka nazaltum ahlan wa halaltum sahlan itu disingkat menjadi ahlan wa sahlan, yang kemudian kita ucapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan sebagai tamu yang istimewa, ya, dengan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Nah, baik teman-teman sekalian, kemarin telah mengikuti tarhib Ramadan, ya, di sekolah atau pendidikan Ramadan. Nah, itu tujuannya supaya kita semua memiliki kesiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan, ya, entah bagaimana membuat jadwal ataupun misalnya mengatur bahwa kegiatan pagi hari itu apa, ya, kegiatan malam hari apa. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi pembahasan kita, yaitu pengertian dan tujuan puasa. Nah, baik, kita mengutip terlebih dahulu
satu ayat dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, teman-teman, jikalau mendapati di dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuha, berarti itu menandakan bahwa Allah sedang memanggil sekaligus menekankan bahwa yang jauh, yang dekat, ya, yang sedang itu semuanya Allah panggil. Ya. Siapa yang Allah panggil dalam ayat ini? Alladzina amanu, ya, yaitu orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya, ya, yang masih memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah memanggil tidak memandang kadar keimanan seseorang, ya, entah kadar keimanan seseorang itu kuat, ya, atau lemah, atau sedang, ya. Allah tidak memandang. Allah menyatukan dalam satu kalimat, yaitu amanu, ya. Semua jiwa-jiwa yang di dalam hatinya itu ada kata la ilaha illallah. Nah, di dalam ayat ini apa isi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka kita teruskan ayatnya. Kutiba alaikumus shiyam, ya, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, sampai sini coba kita uraikan apa arti dari puasa sebenarnya, ya. Baik, puasa itu bisa kita artikan dari dua kata, ya. Yang pertama shaum, ya, dari kata shaum, kemudian yang kedua dari kata asyam, ya. Shaum dan asyam itu artinya sama, ya, menahan diri. Nah, bedanya shaum itu tidak memiliki ketentuan-ketentuan ataupun aturan-aturan yang mesti kita jalani, ya. Berbeda dengan asyam. Asyam itu memiliki ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang mesti kita jalani selama kita berpuasa. Baik. Shaum, ya, Bapak kasih contoh, ya. Jadi shaum itu kalau misalkan ada teman yang tidak makan daging, ya, terus kita ajak dia untuk makan daging. Nah, apa kata teman? Nah, dia mengatakan bahwa saya tidak makan daging, ya, atau saya lagi shaum. Ya, kalau misalkan kita nggak makan daging atau nggak pengen sesuatu terus diajak, nah, maka mengatakan shaum, ya, menolak, artinya menahan diri untuk tidak makan daging. Nah, itu kemudian kata asyam. Nah, kata asyam itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang mesti kita jalani. Nah, contohnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, nah, ada ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Nah, seseorang, ya, yang berpuasa itu mesti dimulai dengan bersahur, ya. Kemudian setelah bersahur, begitu masuk di waktu subuh, maka kemudian summa atimus siyama ilal lail. Kemudian mulailah menahan lapar dan dahaga dari fajar itu tadi, ya, sampai di waktu malam, ya, pergantian siang ke malam. Nah, kemudian barulah bisa berbuka, makan dan minum kembali. Nah, kemudian di malam harinya harus ngapain? Nah, ada tarawih. Nah, itulah ketentuan-ketentuan yang mesti kita jalani ketika berpuasa. Maka itulah kata asyam, ya, dikhususkan karena telah memiliki ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, ya, yang mesti dijalani mulai dari pagi, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa itu bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja, ya. Tapi berpuasa itu juga melatih rohani kita, ya, jiwa kita agar senantiasa menghindari hal-hal yang menimbulkan dosa
yang menimbulkan maksiat, ya. Maka dari itu oleh Nabi mengatakan bahwa puasa itu adalah perisai, ya. As-siyamu junnah. Nah, baik. As-siyamu junnah, kata Nabi. Orang yang benar-benar, ya, menunaikan ibadah puasa itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturannya, maka nantinya akan melahirkan perisai. Nah, perisai itu tak nampak secara kasat mata, namun nantinya akan tertanam dalam jiwa. Nah, mungkin adik-adik pernah melihat seseorang yang pemarah, ya, misalnya, begitu dia berpuasa, tiba-tiba menjadi orang yang penyabar. Atau misalkan teman-teman biasa melihat orang yang sering ngomong kasar, ya, begitu ia berpuasa, maka ketika ia mengucapkan perkataan kasar, maka tiba-tiba spontan dia mengucap astagfirullah. Nah, itulah junnah. Junnah itu perisai yang membentengi seseorang, tapi tak nampak secara kasat mata, ya. Jadi jinnah, jannah, junnah. Nah, jin itu kan jin tidak nampak secara kasat mata. Jinnah itu kan artinya golongan jin, minal jinnati wan nas. Nah, kemudian jannah itu kan artinya surga. Surga kalau kita pikirkan kan di dalamnya keindahan, kenikmatan. Nah, tapi belum nampak secara kasat mata. Begitu pula dengan junnah. Junnah itu perisai, ya, perisai tak nampak, ya, tak nampak di mata kita, tapi jiwa kita, ya, senantiasa selalu menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk. Nah, itu adalah junnah. Nah, junnah itu dihasilkan ketika kita mampu berpuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, baik teman-teman sekalian dirahmati Allah, berpuasa itu kan ada dua yang kemungkinan mengganggu puasa kita. Yang pertama, ada yang membatalkan puasa kita secara langsung. Nah, itu disebut dengan muftirat. Ya, muftirat misalkan kakak makan dan minum secara sengaja, ya, sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi. Nah, itu disebut dengan muftirat, ya, makan secara langsung batal puasa. Nah, sedangkan mufsidat itu yang merusak pahala dari puasa kita. Nah, maka ada kiat-kiat dari Nabi, ya, supaya kita mampu mendapatkan perisai perlindungan, supaya terhindar dari hal-hal yang buruk, ya, yang kotor, yang jijik. Maka kata Nabi, fala yarfus. Maka berpuasa itu bukan hanya menahan lapar, tapi juga menjaga pandangan dari hal-hal yang kotor, ya, menjaga telinga untuk tidak mendengarkan hal yang tidak pantas untuk didengarkan, ya, kemudian menjaga mulut, menjaga lisan supaya tidak berucap yang tak pantas. Nah, fala yarfus. Rafas itu sifatnya kotor, jijik, ya, sangat dekat dengan sifatnya fahsya, sangat dekat dengan fahsya, sesuatu yang melampaui batas dalam hal yang buruk dan jijik, yang keji. Nah, itu fahsya, entah dari perbuatan atau perkataan. Nah, teman-teman sekalian, kemudian kata Nabi untuk mendapatkan perisai itu, ya, perlindungan terhadap jiwa kita itu, ya, yang pertama tadi ada fala yarfus, ya, jangan berkata kotor, ya, melindungi diri dari hal-hal yang kotor. Kemudian yang kedua yaitu wala yajhal. Nah, wala yajhal itu menghindarkan diri dari hal-hal yang tak berguna, ya, melakukan sesuatu yang tak ada gunanya. Nah, contohnya nanti bisa dilihat, misalkan di waktu berpuasa lebih keseringan pegang HP atau lebih sering pegang Al-Quran. Nah, itulah sesuatu yang dimaksud oleh Nabi, ya, wala yajhal. Maka jangan bodoh, jahil, orang yang bodoh. Wala yajhal, maka kata Nabi jangan bodoh, ya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari itu, dari makna puasa, maka yang perlu kita ketahui juga yaitu apa tujuan dari puasa kita. Ya, apa tujuan dari puasa kita? Apa tujuan kenapa kita mesti bangun sahur, ya? Kenapa mesti kita diminta membaca Al-Quran? Kenapa mesti diminta sholat tarawih, ya? Nah,
Tujuannya hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun, ya, di akhir ayat As-Siyam tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, agar senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, kita kan tidak hanya tinggal di dunia, ya. Kita kan tidak hanya tinggal di dunia. Nanti setelah tinggal di dunia, makanya disebut meninggal dunia, ya. Jadi kalau setelah meninggalkan dunia itu kan kita menuju akhirat, ya. Singgah dulu di alam barzah. Ya, alam barzah itu waiting room, tempatnya disebut kubur, ya. Setelah itu baru ke akhirat. Nah, nanti kalau sudah sampai di akhirat, itu barulah kemudian ada dua tempat di situ, ya, surga dan neraka. Nah, yang menjadi pertanyaannya, dari dunia ke akhirat itu mesti ada persiapan bekal. Nah, maka dari itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, ya, selama setahun, ya, kita berkehidupan, ya, setahun kita sibuk, ya, misalkan dalam setahun kan ada 12 bulan, ya. 11 bulan kita beraktivitas pagi ke pagi, ya, segala macam aktivitas. Nah, Allah pengen, ya, dalam satu bulan, ya, meskipun waktunya terbatas, tapi Allah mengharapkan kepada hambanya supaya nantinya memiliki peluang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat berupa surga. Nah, satu yang menjadi bekal kita menuju surga hanyalah takwa. Oke. Nah, yang menjadi bekal kita dari dunia ke akhirat itu hanyalah takwa. Nah, mengapa mesti berpuasa? Karena dengan berpuasa timbullah semua nilai-nilai kebaikan pada diri kita, ya. Maka kemudian nanti tiba-tiba pengen ngaji, pengen ikut tarawih. Nah, itu semuanya efek atau pengaruh daripada puasa. Nah, harapannya ketika orang itu berpuasa, maka ada 3 tujuan yang mesti kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah ketakwaan personal. Nah, apa itu ketakwaan personal? Nah, wujudnya itu seperti ibadah, ya, ibadah salat, ya, puasa, kemudian apalagi mengaji. Nah, itu semua ibadah, ya, ketakwaan personal. Jadi individu, ya, perorangan. Nah, kemudian yang kedua yang mesti kita raih, ya, tujuan kita berpuasa yang kedua yaitu ketakwaan sosial, ya. Jadi kalau ibadah itu kan hubungan dengan Allah itu mesti baik, ya, itu ibadah. Nah, kalau misalkan hubungan dengan Allah baik tapi hubungan dengan manusia tidak baik, maka sama saja puasanya tidak sempurna, tidak berkualitas. Nah, maka dari itu ada ketakwaan personal, ada ketakwaan individu sendiri-sendiri yaitu ibadah, kemudian ada ketakwaan sosial. Nah, ketakwaan sosial ini, ya, bagaimana hubungan kita antar sesama, ya, hablum minan nas atau hablum minal makhluqat, ya, hubungan antar sesama manusia atau hubungan antar sesama makhluk. Nah, kemudian yang ketiga tujuannya kita berpuasa yaitu agar senantiasa kita menjadi hamba yang bersyukur. Nah, baik. Kenapa mesti menjadi hamba yang bersyukur? Karena yang pertama, bulan suci Ramadan, ya, meskipun waktunya terbatas 30 hari, tapi di bulan suci Ramadan ampunan Allah sangatlah besar, ya. Maka komentar malaikat Jibril ketika Nabi SAW ingin naik di suatu mimbar, ingin berkhutbah, kemudian malaikat Jibril berkomentar kepada Nabi. Jibril berkata, sungguh celaka orang-orang, ya, yang mendapati Ramadan, namun ketika Ramadan itu berlalu dosa-dosanya tidak diampuni. Nah, semestinya orang yang mendapati Ramadan itu semestinya harus bersyukur. Kenapa? Karena 30 hari ini merupakan hari-hari di mana dosa-dosa bisa digugurkan, ya. Dan Allah tidak memandang dosa hari itu atau yang kemarin, semua dosa, ya, semuanya dosa. Maka salah satu sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, jadi kalau misalkan
orang yang benar-benar berpuasa, ya, menunaikan puasa itu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, menahan diri dari lapar dan minum, bersabar, ya, kemudian menghindarkan mata dari hal-hal yang kotor, telinga, mulut tidak berkata kotor. Nah, orang yang betul-betul menunaikan ibadah puasa seperti itu, ya, dengan keterpanggilan imannya, imanan, man shoma ramadhana imanan, ya. Karena keterpanggilan imannya, bukan hanya karena ikut-ikut, bukan karena hanya takut dilihat teman, ya, dilihat orang tua makan. Nah, makanya keterpanggilan puasa itu mesti melalui iman. Nah, kemudian jikalau ia berpuasa karena imannya, keterpanggilan imannya, ya, menunaikan kewajiban, ya, wahtisaban, dan mengoreksi dirinya bahwa selama ini banyak kelalaian, banyak dosa, banyak maksiat, ya, jikalau ia menyadari semua itu, maka apa kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya, maka dosa-dosanya yang telah lampau itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekarang, ya, yang diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, ya, berjumpa dengan Ramadan, maka mesti bersyukur. Nah, inilah tujuan kita berpuasa. Yang pertama, meningkatkan ibadah, ya, ketakwaan personal, ibadah ngaji, sholat, ya, zakat, sedekah misalnya. Nah, kemudian ketakwaan sosial, bagaimana kita memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Dan jika ingin memperbaiki hubungan maka sesama manusia, maka yang paling pertama memperbaiki hubungan kepada orang tua, kemudian ke kerabat, tetangga, barulah ke teman-teman, kemudian setiap orang yang kita jumpai. Nah, kemudian menjadi hamba yang bersyukur, ya, karena 30 hari kita bersama dengan Ramadan, ya, itu menjadi peluang bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, ya. Silahkan ini menjadi pesan bagi saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian. Sekiranya ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.